salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk Anda, para pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Ya, suatu program yang akan menambah kecintaan serta wawasan tentang iman kekatolikan kita. Para pemirsa yang terkasih, sebuah karya besar arsitektur itu dibangun tidak hanya dari bagian-bagian yang besar, tetapi juga dibangun dengan bagian-bagian yang kecil, di mana setiap bagian-bagian itu memiliki peran dalam memberi kekuatan serta keindahan bagi bangunan itu sendiri. Namun setelah bangunan itu berdiri dengan kokoh, ternyata bangunan itu mengalami banyak sekali ancaman yang dapat merusak serta mengganggu kekuatan serta keindahan dari bangunan itu. Lalu bagaimana jika gambaran bangunan itu adalah keluarga kita, yang setiap hari kita mengalami begitu banyak tantangan dan ancaman di zaman ini? Maka bersama saya Nova Florentina dan juga para narasumber yang telah hadir di studio, kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat baik, yakni keluarga Katolik sebagai persekutuan menghadapi tantangan zaman. Baik, karena telah hadir bersama kita para narasumber, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita yang hadir. Ya, narasumber kita yang pertama adalah Reverendus Pader Gindo Saragi OFM Konventual. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, Nova. Iya. Jadi Pastor Gindo ini juga merupakan Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan, benar ya Pastor ya? Dan narasumber kita yang kedua yakni Bapak B.E. Dabuke. Ya, selamat siang Bapak Horas. Ya, Horas dan selamat siang Bu Nova, juga selamat siang buat seluruh pemirsa dimanapun berada. Iya, Bapak Dabuke juga merupakan seorang volunteer dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan para narasumber kita pada hari ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu pujian yang berjudul Saat Indah yang dibawakan oleh Paduan Suara Salve Regina Pancur Batu, Paroki Santo Yohanes Paulus II, Tuntungan, Medan. Disegarkan oleh cintanya, jiwa
Saudara-saudari pemirsa TVRI dimanapun berada, marilah kita awali mimbar agama Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa, semua keluarga yang ada di dunia, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan dan kehidupan yang Engkau berikan kepada kami untuk hadir di tempat ini, untuk menyebarkan firman-Mu, untuk mewartakan karya kasih-Mu, keselamatan-Mu kepada semua orang melalui televisi ini. Semoga sabda-Mu, nyanyian dan pujian yang kami sampaikan, serta juga pemahaman pengetahuan akan keluarga yang Kau dirikan di dalam gereja-Mu, semakin menyemangati keluarga-keluarga dalam mengarungi kehidupan mereka di dunia ini, di tengah arus zaman yang menantang, yang penuh tantangan dan rintangan. Semoga Engkau senantiasa mendampingi keluarga-keluarga kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dengan demikian tetap bertahan walaupun banyak kesulitan yang harus dihadapi. Hadirlah Tuhan melalui acara ini, semoga dengan ini juga nama-Mu dimuliakan di tengah-tengah kami, khususnya di tengah-tengah keluarga. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, bacaan untuk renungan kita pada siang hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai ayat 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, hidup kita sebagai orang Kristen digambarkan oleh bacaan hari ini. 5 gadis dan 5 gadis yang lain, ada yang bodoh dan ada yang pintar, adalah gambaran dari hidup orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Jadi, kelima gadis bodoh itu adalah orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, tapi tidak mempersiapkan diri dengan baik, dengan hal-hal yang perlu
untuk apa yang dijanjikan oleh Yesus, yaitu hidup kekal. Sedangkan 5 gadis dikatakan bijaksana karena mereka mempersiapkan pelitanya sekaligus juga minyak cadangan. Mengapa perlu minyak cadangan? Karena sesungguhnya kita tidak tahu kapan hari dan waktunya seperti dikatakan tadi. Karena itu perlu bersiap-siap. Kedatangan Tuhan, kapan saatnya, kapan waktunya, tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, sebagai orang Kristen yang bijaksana, kita perlu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan apa? Mempersiapkan apa yang perlu untuk kehidupan kita kelak, kehidupan kekal. Karena itulah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudari terkasih, gadis-gadis yang bodoh itu adalah orang-orang yang tidak peduli atau tidak memikirkan apa yang dia perlukan untuk hidupnya selanjutnya. Orang gadis-gadis bodoh itu adalah lambang atau gambaran orang-orang yang hanya memikirkan hidup di dunia ini. Tidak berpikir untuk hari esok. Apa yang akan saya dapat, saya persiapkan untuk masa depanku. Dia hanya berpikir untuk sekarang. Karena itu, dia melewatkan, mencari-cari hal-hal yang tidak perlu. Dan dia mengutamakan untuk hidup di dunia ini. Orang bekerja dari pagi, siang, sore, malam hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, mendapatkan materi. Karena itu lupa akan masa depan. Hari ini Yesus menegaskan kepada kita supaya kita bersiap-siap untuk kehidupan kita yang akan datang. Karena itulah bagian dari perjuangan janji Tuhan kepada kita sebagai murid-muridnya. Bahwa hidup kita bukan hanya di dunia ini saja, demikian juga untuk hidup kekal. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan. Menjanjikan hidup kekal kepada mereka yang percaya. Karena itu, mari kita mencari hal-hal yang rohani. Mengisi rekening saldo bank rohani kita. Itulah minyak cadangan yang harus kita isi. Ya, jangan hanya mengisi saldo rekening bank, ya, bank Sumut, bank BRI, ya, atau juga harta kekayaan lain yang menumpuk di sana sini, lupa bahwa semuanya itu akan tinggal. Ya. Apakah salah kalau kita mempersiapkan atau mencari hal itu? Tidak. Asal jangan kita dikuasai oleh hal itu sehingga seperti 5 gadis bodoh tadi, tidak ada terpikir sedikit pun bahwa hidup kita ini akan berakhir juga dan akan masuk pada satu fase di mana kita akan diadili. Karena itu, mudah-mudahan berkat sabda Tuhan hari ini, saudara-saudari terkasih, mari kita senantiasa berjaga-jaga, menyongsong kedatangan Tuhan dengan pelita yang bernyala sekaligus dengan minyak. Karena apa? Karena kita tidak tahu kapan hari dan waktunya Tuhan akan datang. Jauhkan diri dari segala kemalasan, dari segala hal yang dapat menjauhkan kita dari semangat mempersiapkan diri. Dengan kata lain, tidur boleh, tapi untuk istirahat, bukan tertidur karena segala hal-hal yang menghanyutkan karena tawaran-tawaran dunia. Mari kita bangun menyongsong Kristus dengan pelita yang bernyala, dengan semangat rindu akan datangnya Tuhan. Semoga amin. Mari kita saksikan, dengarkan lagu dari paduan suara Salpe Regina Pancurbatu, Paroki Santo Yohanes Paulus II, Tuntungan, dengan judul
persembahan hati. Baiklah para pemirsa yang terkasih, masih bersama kami dalam program acara Mimbar Agama Katolik. Dengan tema kita pada hari ini, keluarga Katolik sebagai persekutuan menghadapi tantangan zaman. Seperti tadi di awal telah saya katakan bahwa telah hadir bersama kita dua narasumber, di mana dua narasumber ini berasal dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Ada Pastor Gindo selaku Ketua Komisi Keluarga ya Pastor? Ya. Masih sampai saat ini Pastor? Masih. Masih tetap semangat ya Pastor. Dan juga Bapak Dabuke yang merupakan volunteer dari Komisi Keluarga. Baik, terkait dengan fokus Pastoral Keuskupan Agung Medan ini Pastor, di mana umat Katolik yang bersekutu. Lalu bagaimana dari Komisi Keluarga, apakah apa menjadi program unggulan dari Komisi Keluarga terkait dengan fokus pastoral tahun ini Pastor? Baik, terima kasih Nova atas kesempatan ini di mana Komisi Keluarga bisa hadir di Mimbar Agama Katolik ini untuk meneruskan juga apa yang menjadi tema fokus pastoral kita selama 5-6 tahun yang lalu, bahwa keluarga sebagai gereja Katolik itu tetap menjadi bagian dari program Komisi Keluarga. Bagaimana supaya keluarga-keluarga menjadi gereja kecil. Maksudnya bahwa keluarga-keluarga itu dapat menampakkan wajah gereja juga. Gereja yang universal, yang luas, yang besar itu. Di sana ada juga doa, ada pewartaan, ada juga
kesaksian hidup dan pelayanan satu sama lain. Nah, program-program yang kita buat adalah bagaimana melalui seminar atau juga kegiatan pertemuan-pertemuan keluarga seperti yang akan kita laksanakan tanggal 23 Juli ini. Oke, Ya, ada acara khusus ada ya. acara khusus untuk puncak pekan keluarga di dua Pikariat Medan, akan dipusatkan di Pardede Hall. Nanti situ besar nanti sekali ada ya nanti ya, Mas. rangkaian acara untuk keluarga, maka mari kita datang ya sekaligus Promosi ya nih, promosi dan promosi juga kita. undangan bahwa di sana nanti kita akan disegarkan lagi akan makna dari hidup berkeluarga sebagai satu persekutuan dengan segala tanggung jawab dan tugasnya. Bagus, luar biasa sekali ya Mas Nur untuk program-programnya. Lalu nanti yang diundang ini apakah keluarga-keluarga muda saja kah atau justru yang sudah 25 tahun ke atas juga ikut diundang ini Mas Nur? Ya, namanya keluarga, nanti semua diundang, anak-anak, yang remaja, Oke. ada juga yang sudah OMK, yang dewasa, yang lansia pun diundang. Jadi untuk tahun ini semua itu hanya mungkin bayi belum. Tidak ya. Ya, tapi semua usia itu kita harapkan hadir supaya betul-betul menjadi satu pertemuan keluarga di mana semua usia ada hadir. Jadi memang peran-peran anggota keluarga dilibatkan di dalam acara ini nanti ya Mas Nur ya. Baik, dan Pak Dabuke juga sebagai volunteer ikut juga persiapan-persiapannya ya, Pak? Baik Bu Nova. Ya, kalau kita namanya pun sukarelawan, pasti kita suka dan rela setiap kali ada kegiatan keluarga dimanapun itu. Nah, apalagi Pastor Gideon mengundang ya, mana mungkin kita tidak datang kan? Pasti hadir Ibu Nova. Baik, terima kasih untuk Pak Dabuke dan juga para volunteer-volunteer dari Komisi Keluarga lainnya ya. Iya. Ya, ikut mensukseskan acara nanti. Baik, Pastor, kita terkait dengan tema kita pada hari ini yaitu keluarga sebagai persekutuan menghadapi tantangan zaman. Tadi Pastor sudah menyampaikan bacaan yang diambil dari Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Di mana mungkin kisah ini, kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu sangat sering kita dengarkan. Dan tadi Pastor sampaikan bahwa ini menjadi gambaran dari umat Kristen ya. Kita sendiri bisa menjadi gadis bodoh itu dan juga bisa menjadi gadis yang bijaksana. Walaupun secara jujur kalau disuruh milih pasti milih jadi gadis bijaksana kita ya Pak ya. Nah, lalu Pastor pertanyaannya, kata bijaksana di sini ini lebih ditujukan pada hal-hal apa saja selain dalam konteks tadi berjaga-jaga untuk kehidupan kekal gitu tadi Pastor. Baik, jadi dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen, ya seperti dalam Injil dikatakan orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Orang yang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, apa yang dimaksud di situ? Ya, apa itu batu atau apa itu pasir? Ya, batu itu adalah sabda Tuhan. Ya, setiap orang yang mendengar perkataanku ini katanya dalam Injil ya kan. Jadi perkataan itu itulah sabdanya. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Nah, jadi kalau kita mendasarkan hidup kita di dalam sabda Tuhan, entah dalam hal apapun, ya dalam hal apapun, perkataan, pikiran, perbuatan kita, itulah orang yang bijaksana. Ya. Di luar itu tidak bijaksana, apalagi mendirikan di atas pasir. Contoh sangat konkret. Ya, kalau di atas pasir sedikit saja mungkin kuda lewat sudah roboh karena memang tidak memiliki memiliki kekuatan. Nah, ini yang ya lebih sederhana, singkat mau dikatakan gambaran orang yang bijaksana ya, seperti dikatakan dalam Injil tadi atau dalam kitab suci yang mendasarkan hidupnya atas sabda Tuhan dan melakukannya. Oke. Lalu bagaimana, kan pastinya tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan dan juga melakukan firman-Nya. Nah, ini secara konkret saja nih Pastor. Bagaimana, karena sepertinya mudah, gampang-gampang susah gitu ya. Ketika kalau kita mendengar ya, tetapi ketika melakukan firman ini
apa dikatakan gampang-gampang susah ya, apalagi misalnya memaafkan, mengampuni sesama. Lalu terkait kepada bijaksana ini, bagaimana kita sebagai umat Katolik terlebih di dalam keluarga kita itu kita bisa mencapai hal ini seperti yang tadi Pastor sampaikan? Ya, tentu keluarga-keluarga harus rajin, harus tekun Berdoa. mendengarkan sabda Tuhan dengan membaca kitab suci, Iya. ikut ibadat atau misa pada hari Minggu, atau juga ibadat sabda, atau di doa-doa lingkungan, atau juga dengan membuka, sekarang ini kan kitab suci sudah Pakai beralih Katolik jadi HP Android. suci gitulah. Dari situ juga banyak hal-hal yang suci yang bisa kita lihat. Iya. Sabda Tuhan sudah banyak dituliskan, bisa kita buka di situ. Dan ini terus diperdengarkan, ya, diperdengarkan, lalu direnungkan, lalu dihidupi. Jadi memang seperti dikatakan tadi, tidak mudah, Iya. tidak mudah melakukan itu dalam keluarga. Ya, bagaimana kita contoh mengampuni tadi, Iya, ya, betul mengampuni. Pengampunan itu tidak gampang, tapi kalau tidak percaya dan belajar dari apa yang dikatakan Tuhan dan yang terjadi juga bagi mereka yang melakukan itu, ya kita tidak akan mengalaminya. Banyak contoh-contoh yang bisa kita dengar, kita lihat bagaimana kuasa pengampunan itu dapat mengubah wajah, suasana keluarga-keluarga. Nah, kekuatan pengampunan itu dahsyat. Iya, betul Nah, ya. tapi memang sulit untuk dilakukan, tapi harus dicoba, harus Iya. dicoba. Ya, begitu. Tetap berusaha ya Pastor ya, karena memang dalam keluarga ini yang tadi yang sangat sulit, kadang-kadang jadi berantem bisa seminggu nggak cakapan nanti suami istri ya Pak. Baik. Lalu kepada Buke ini, Bapak selaku juga master psikologi ya. Nah, tadi saya tertarik dengan kata bijaksana. Tapi sebelumnya, apa sih Pak sebenarnya arti dari kebijaksanaan ini? Lalu bagaimana cara kita untuk mengenali apakah diri kita sendiri atau juga orang lain itu sudah dikatakan bijaksana? Nah, itu dia. Ya, baik. Terima kasih Ibu Nova dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Satu kata bijaksana yang sangat akrab dengan kita, tapi kadang sulit untuk memaknai apalagi melakoninya. Iya. Jadi bijaksana ini kan berarti bijak melaksanakan. Nah, begitu. Berarti bijak bertindak gitu ya. Nah, kalau kebijaksanaan ini sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif psikologisnya juga adalah yaitu kemampuan seseorang untuk menata kelola dirinya bertindak sesuai dengan akal budi yang sehat gitu ya. Jadi ini semacam seni atau keahlian seseorang untuk bertindak berdasarkan akal sehat. Nah, berarti kalau orang berbicara, orang bertindak, bersikap tidak sesuai dengan akal sehat, itu berarti seperti kata Pak Sari, bodoh, tidak bijaksana gitu ya. Nah, jadi tapi kalau kita berhenti sampai di sana mungkin masih kurang begitu dahsyat ya, kurang dalam. Itu bisa kita tembuskan lagi kepada kaitannya kepada teologi tadi bahwa kenapa ketika orang bertindak berdasarkan akal dan budi yang sehat, akal dan budi yang sehat itu kan datangnya dari Tuhan. Dan itu adalah semacam karunia yang membedakan manusia dengan cipta-cipta lainnya. Maka ketika kita mau bijaksana, tentunya harus juga berpedoman kepada Tuhan. Firman Tuhan seperti yang dibacakan tadi. Nah, jadi kalau kita lihat sebagai contoh sederhana begini. Pada Kamis yang lalu, materi tentang bagaimana umat Katolik yang bersekutu itu dalam menghadapi tantangan zaman juga sudah dibahas di lingkungan. Karena itu adalah dalam doa lingkungan ya, Pak ya. Ya sudah dianjurkan oleh Komisi Keluarga dan harus taat kepada Pastor Gindo sebagai ketuanya begitu ya. Nah, jadi dalam hal ini muncullah sebuah pertanyaan di situ bagaimana untuk mengantisipasi dampak media terhadap keluarga. Lalu beberapa pendapat mengatakan baiknya keluarga itu juga mengadakan semacam jadwal pembatasan terhadap anak dan macam-macam lagi ide-ide yang muncul. Memang itu bagus-bagus juga ini semua, bagus. Nah,
Tapi kita lihat ternyata kesaksian para orang tua pada saat itu rata-rata gagal. Karena anak kadang lebih bijak dalam mencuri-curi kesempatan. Bahkan ada yang berkata, udah dibuat pun jadwal, tapi ketika ada tamu, nah anak mentikung malah mendesak, memaksa lagi supaya dia bisa bergadget gitu ya, memakai handphone mamanya atau papanya. Dan lalu saya katakan, saat itu memang ya kalimat-kalimat tanggapan itu semua bagus. Tapi ada satu keluarga lagi, satu pembicara lagi mengatakan seperti ini. Daripada kita hanya capek untuk membatasi, memang itu perlu ya. Capek untuk juga membuat jadwal, toh juga gagal. Bukankah lebih bagus lagi, misalnya handphone itu satu diprotek. Kedua, di handphone itu juga dibuat ya, anti radiasi. Bahkan untuk anak juga dikasih antibody, ya. Bahkan juga antioksidan gitu. Kebetulan ada pura-pura untuk yang alami untuk ya tak terhindari lagi media itu, maka lebih bagus anak juga diprotek, jangan hanya sibuk membatasi juga gagal. Ya, lebih bagus anak itu juga ini diprotek. Kalaupun dia terpaksa harus bermedia di luar pemantauan, ada anti yang bisa tetap menjaga kesehatan anak itu. Jadi saya melihat ini bijak begitu ya. Itu cara pandang yang bijak daripada hanya capek dengan sebuah langkah untuk mengatasi, mengantisipasi, tapi juga anak itu harus diperhatikan. Nah, itu salah satu yang bijak saya pikir dalam konteks lingkungan membahas materi ini. Hal lebih jauh seperti ini, Bu Nova dan semua pemirsa. Kalau kita hanya sebatas tahu dan paham, tapi tidak bisa membuat orang bijak, ini juga menjadi persoalan. Lalu pada kesempatan ini juga saya mau katakan, bagaimana caranya membuat orang bijaksana. Nah ini dulu, ini lebih penting jauh dari semua itu kan. Maka beberapa kajian psikologisnya begini. Orang bijak itu kita identikan dengan orang yang intuitif, ya. Orang yang intuitif itu adalah orang yang selalu berkata, bertindak tanpa berpikir lagi sudah ada kebenaran di dalam tindakan dan perkataannya itu. Lalu bagaimana supaya itu bisa terjadi? Saya pikir ini ada juga rahasianya itu. Yaitu salah satu rahasia yang sederhana adalah mengisi alam bawah sadar. Ya, mengisi alam bawah sadar dengan dua momentum. Pertama, ketika mau tidur, ketika sudah mulai ngantuk-ngantuk, di sanalah mungkin berdoa, baca buku, baca firman, sehingga insight ataupun ilmu itu meresap dan terbawa ke alam sadar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bangun tidur, maka kan disarankan di situ yang berdoa, baca firman. Jadi ketika bangun tidur pagi-pagi, sekitar 20 menit pertama setiap hari itulah menentukan mood kita sepanjang hari, kata para orang-orang bijak. Jadi baiknya memang 20 menit pertama habis bangun, jangan dulu langsung pegang handphone gitu ya kan. Jangan ribut, tapi lebih bagus memang isi dulu hal-hal yang positif sehingga akan terisi alam bawah sadar. Maka alam bawah sadar inilah yang memacu kita sekitar 80% sukses akibat kinerja alam bawah sadar. Begitu Ibu Nova. Wow, luar biasa penjelasan Pak Dabuke. Baik, tapi sepertinya kita break dulu sebentar, Pastor dan Pak Dabuke. Dan para pemirsa yang terkasih, kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita. Tetapi sebelumnya kita akan dengarkan kembali sebuah lagu pujian yang berjudul Hujan Berkat, Showers of Blessings, yang kembali dilantunkan oleh paduan suara Salve Regina Pancurbatu dari Paroki Santo Yohanes Paulus II, Tuntungan, Medan. Disegarkan, beri hujan
Ya, itu tadi para pemirsa yang terkasih, sebuah lagu indah berjudul Hujan Berkat. Semoga lagu yang dilantunkan oleh paduan suara Salve Regina tadi semakin membawa berkat berlimpah bagi kita dan juga keluarga kita semua. Baik Pastor dan juga pada Buke masih tetap semangat ya? Siap. Iya, masih tetap semangat. Karena tema kita hari ini, keluarga Katolik sebagai persekutuan menghadapi tantangan zaman. Nah, Pastor, sebelum kita lari-lari dulu banyak ke dalam nih tentang tema kita, tapi sebelumnya apa sebenarnya pengertian atau makna dari keluarga itu sendiri menurut Gereja Katolik, Pastor? Baik, Nova, terima kasih. Nah, keluarga sebagaimana kita baca dalam kitab suci itu adalah bagian dari janji Tuhan, rencana Tuhan dalam diri kita melalui penciptaan. Iya. Sejak penciptaan manusia laki-laki dan perempuan sudah ada di situ rencana Tuhan untuk membangun satu keluarga. Ya, dan itu adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kita manusia. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. istrinya. Ya, dan Tuhan memberi tugas ya, kepada manusia untuk berkembang biak, beranak cucu dan menguasai bumi. Nah, itu dari kitab suci ya. Iya, betul. Nah, dalam iman kita sebagai orang Kristen, ya, perkawinan atau hidup berkeluarga adalah suatu persekutuan hidup di antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tentu atas dasar cinta kasih. Nah, ini cinta kasih apa? Cinta kasih Kristus itu dasar dari persekutuan ini. Ya, tujuannya supaya ya mereka berdua bahagia. Iya. Nah, selain itu tadi seperti dalam kitab suci memiliki keturunan lalu dididik, ya dibesarkan sesuai dengan kehendak Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan juga untuk meneruskan ciptaan yang sudah ada. Nah, tentu yang perlu ditekankan tadi satu persekutuan. Nah, ini yang menjadi tema kita. Iya. Persekutuan selalu secara singkat mau dikatakan di situ ada ya hidup bersama di mana saling memberi, saling menerima, saling menolong, saling membantu, melengkapi, saling melengkapi. Itulah yang dimaksud dengan persekutuan. Nah, tentu dalam proses mencapai idealisme itu ya, harapan persekutuan yang penuh cinta, tidak ada kebencian, sabar segala macam itu tentu tidak mudah. Betul, betul. Sampai sekarang ya kita melihat di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga apa yang menjadi tujuan dari perkawinan atau hidup berkeluarga itu banyak yang tidak tercapai. Nah, ini tentu karena ada tantangan. Nah, tantangan-tantangan yang sangat ya mengganggulah bisa dikatakan atau menjadi rintangan bagi keluarga mencapai tujuan itu ya, dalam situasi masa kini perkembangan yang ada berbeda memang dari zaman sebelumnya. Dulu pun ada pasti tantangan. Yang pertama itu materialisme, ya paham di mana orang membangun satu kehidupan dengan hanya berpedoman pada materi. Nah, mulai dengan memilih pasangan hidup. Ya, kalau dia nggak ada duitnya, no lah gitu ya. Atau juga apa namanya ukuran kasih sayang suami istri. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ditendang. Abang melayang. Abang ditendang. Ya, jadi orang diukur dari ya besarnya materi yang dia miliki. Jadi kekayaan menjadi ukuran bagi persahabatan bisa juga ya kan. Kalau nggak ada uang ya sudah. Kalau nggak ada hartanya saya tidak mau berteman dengan dia. Dan itu juga mempengaruhi komunikasi dalam keluarga. Dengan ya niat paham itu maka orang berusaha mencari terus akhirnya lupa. Pulang ke rumah pun jarang karena sibuk dengan pekerjaan. Ya. Apakah mencari uang materi itu salah bagi kebutuhan keluarga? Tentu tidak. Tapi kalau gara-gara itu ya akhirnya tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi kasih sayang. Nah, ini menjadi tantangan ya.
Atau juga dengan memiliki alat-alat sarana teknologi. Ya, kalau saya punya semua ini, nanti saya bisa menguasai orang lain. Dan itu menjadi ukuran kebanggaan. Ya, saya punya gadget yang mahal, sarana-sarana yang wah gitu. Itu ya. menjadi kebanggaan. Nah, itu menjadi tantangan bagi hidup berkeluarga. Ya. Lalu yang kedua, konsumerisme. Ya, suatu paham ya mentalitas orang yang hanya mau menerima tapi tidak memberi, itulah konsumsi. Ya, memakai saja tapi saya tidak mau memberi kepada orang lain. Nah, apa pengaruh dari ini? Ya, orang tidak lagi berusaha untuk mencapai sesuatu dengan tenaga, dengan semangat. Yang penting saya bisa mengkonsumsi, mendapatkan. Yaitu mempengaruhi mentalitas. Tidak ada lagi di situ kebijaksanaan seperti tadi. Nilai-nilai moral menjadi nurun. Karena apa? Karena bagaimana supaya saya bisa mengkonsumsi, bagaimana supaya saya bisa mendapatkan, ya, nilai-nilai kehidupan dalam keluarga banyak yang terkikis. Seperti apa itu nanti Pak Dabuke bisa menjelaskan, ya. Ini tantangan hidup berkeluarga, ya. Kemudian ada yang ketiga. Tadi pertama materialisme, konsumerisme, hedonisme. Wah, ini yang sekarang lagi viral ini ya, Pastor. Bahwa kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama hidup. Ya. Orang tidak mau lagi capek-capek. Iya. Ya. Kalau boleh, ya, yang enak saja. Nggak mau susah lagi ya. Anak-anak di rumah, ya, saya memiliki ya pengalaman dengan anak-anak dari abang saya, keluarga di rumah, dikasih ikan asin nggak mau lagi mereka. Apa dibilang sakit perut saya? Kenapa? Biasa ya. Udah biasa dengan fasilitas, dengan tersedianya berbagai jenis makanan, entah itu lewat depan rumah ke mana-mana, di mana-mana ada makanan. Apalagi begitu sekarang dimasak, udah GoFood, Pastor. Sudah GoFood sekarang. Ya, mulai dengan goreng-goreng nggak mau lagi mereka. Jadi itu mempengaruhi suasana berkeluarga. Anak-anak tidak melihat betapa susahnya orang tua mencari ya semua itu demi anak-anak. Lalu yang sekarang sangat ya terasa di antara kita, itulah individualisme. Betul sekali. Ya. Individualis artinya orang mementingkan diri sendiri. Ya. Dalam keluarga masing-masing pihak, suami istri berjalan sendiri dan hidup untuk dirinya sendiri. Prinsipnya apa saja yang bisa kukerjakan asal saya senang, bisa mendatangkan faedah untuk saya. Nah, artinya apa? Unsur kebersamaan kita sudah mulai hilang. Masing-masing anak-anak, masing-masing satu HP-nya. Ya, masing-masing satu kamarnya. Semua. Dan itu mengakibatkan komunikasi kita seperti dikatakan itu yang jauh ya mendekat. Makin dekat. Bukan. yang dekat Yang menjauh. Makin jauh. Makin jauh lagi. Yang jauh makin jauh lagi. Tidak terasa. Ya, saya pengalaman satu anak-anak ketika saya buat seminar, ya, dia mulai dikasih ibunya HP mulai jam 8 pagi sampai jam 12 tahan dia duduk. Tidak ke kamar mandi, tidak minum, tidak. Saya heran. Sudah. Cuman ibunya bilang supaya aman Pastor. Ya, jangan ribut dia. Nah, jadi itulah dia asik dengan sendiri, nggak peduli dia bahwa tadi ada di sana yang begini, nggak mau tahu. Nah, ini bahaya dari ya pengaruh dari semangat individualis yang memang tidak harus kita alami, tidak bisa dibendung. Nah, maka nanti bagaimana itu bisa ditekankan atau dibangun dalam hidup berkeluarga, Pak Dabuke bisa sampaikan. Nah, semangat gotong royong, semangat peduli, ya sense of belonging itu sudah semakin kecil, semakin menipis. Nah, itu ada beberapa ya tantangan dari kehidupan keluarga, dan ini juga mempengaruhi hidup rohani. Ya, hidup rohani keluarga. Kalau tuntutan mencari materi semakin tinggi, ya konsumerisme itu semakin besar, orang tidak tertarik lagi untuk hal-hal rohani. Ya. Jam berdoa itu hanya tanda salib, tidak lagi kata-kata, karena singkat ya. HP sudah menunggu untuk dibaca WA dari mana ini.
apa pesan, apa yang mau. Nah, jadi hal-hal rohani semakin menipislah waktu dan kurang diminati. Nah, ini tantangan dari keluarga yang sedang terjadi sampai saat ini. Begitu kira-kira beberapa. Masih banyak yang lain sebenarnya. Pastinya banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi oleh keluarga di zaman now ini ya, Pastor. Baik, secara singkat ini pada Buke. Ya. Apa ini menjadi kiat-kiat atau yang bisa dilakukan oleh keluarga dalam menghadapi tantangan yang disampaikan oleh Pastor Gindo? Ya, baik Ibu Nova dan seluruh pemirsa TVRI dimanapun berada. Tadi beberapa masalah atau tantangan keluarga yang disampaikan oleh Pastor Gindo, sebenarnya banyak resep yang boleh disarikan untuk mengatasinya. Tapi karena kesempatan kita terbatas, saya hanya beberapa untuk yang praktis-praktis saja yang akan disampaikan. Yang pertama, menanggapi tadi masalah materialistik itu, memang kita berpedoman seperti ini. Memang uang bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang. Itu ya. Jadi artinya memang betul, tapi jangan jadi uang yang menjadi mengatur kita semuanya. Dan yang berikut, dalam keluarga itu perlu dibangun sebuah kejujuran sebenarnya. Keterbukaan dan komunikasi yang intensif terhadap anggota semua keluarga, baik dari suami kepada istri, istri kepada suami, supaya ada keterbukaan dan juga ada komunikasi yang baik untuk keluarga, sehingga apapun yang direncanakan tetap dalam kebersamaan dan ada kesepakatan-kesepakatan yang perlu dibangun dalam keluarga. Bahkan jika penting, kesepakatan itu bisa dituliskan, ditandatangani dan didoakan dan dilaksanakan. Itu yang jarang dilakukan keluarga. Jadi akhirnya masing-masing anggota membuat tugas masing-masing, kan lebih bagus dirumuskan dalam sebuah kesepakatan keluarga. Bahkan perlu juga keluarga itu rapat sekali seminggu misalkan. Itu sangat penting supaya komunikasi, keterbukaan, rencana keluarga bisa berjalan dengan baik. Nah, akhirnya akan terjadi keluarga yang harmonis. Begitu. Baik, terima kasih pada Buke. Lalu terakhir kepada Pastor nih. Pastor selaku Ketua Komisi Keluarga dan juga narasumber kita pada hari ini, sesuai dengan tema kita hari ini, Pastor, keluarga Katolik sebagai persekutuan menghadapi tantangan zaman. Apa yang ingin Pastor sampaikan dari perbincangan kita sepanjang siang ini untuk para keluarga-keluarga Katolik yang saat ini juga menyaksikan acara kita pada siang hari ini? Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga di Keuskupan Agung Medan, ya, bercermin, belajar dari renungan tadi. Ya, hidup bijaksana berarti bisa memanage, mengatur hidup dengan bijaksana, memakai alat-alat yang ada, materi tadi ya. Betul. Bijaksana juga mengkonsumsi apa yang ada. Bijaksana juga menikmati apa yang ada. Dan tentu bijaksana juga menata hidup bersama. Nah, jadi ketiga empat hal itu ya. Bijaksana, berteman dengan siapapun kita bisa, tapi ketika kita berteman dengan orang jahat, jangan menjadi jahat. Nah, kalau ada orang jahat, jangan dijauhi, tapi ya, ketika kita berteman dengan orang baik, kita menjadi makin baik. Berteman dengan orang jahat, kita tidak menjadi jahat. Jadi demikian relasi dari hidup bijaksana yang ditampilkan dengan kehidupan keluarga. Baik, terima kasih Pastor Gindo dan juga pada Buke atas perbincangan dan wawasan yang telah diberikan kepada kita semua. Maka para pemirsa yang terkasih, demikianlah acara Mimbar Agama Katolik pada siang hari ini. Semoga lewat tema kita hari ini, yaitu keluarga Katolik sebagai persekutuan menghadapi tantangan zaman, semakin mengantarkan kita menjadi keluarga-keluarga yang tangguh dan siap dalam menghadapi setiap tantangan dengan penuh bijaksana. Maka para pemirsa yang terkasih, sampai kita berjumpa kembali dalam program acara selanjutnya. Namun sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan sebuah lagu indah, lagu pujian yang berjudul Oh Indah Kasihmu yang kembali dilantunkan oleh paduan suara Salve Regina Pancur Batu, Paroki Santo Yohanes Paulus II, Tuntungan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa dan memohon berkat terlebih dahulu dari Pastor Gindo.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami dalam acara ini, sehingga kami semakin dikuatkan, diteguhkan dalam perjalanan hidup sebagai umat-Mu, khususnya keluarga-keluarga, supaya menjadi keluarga yang bersekutu, yang siap menghadapi tantangan zaman, tantangan dunia ini, dengan tetap berpedoman kepada firman-Mu. Semoga Tuhan Engkau memberkati keluarga-keluarga kami, sehingga menjadi keluarga-keluarga yang siap sedia senantiasa dengan pelita yang bernyala, dengan minyak di tangan, sehingga ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami dalam keadaan siap sedia. Dan semoga seluruh keluarga-keluarga senantiasa memadukan, menguatkan persekutuan mereka atas dasar sabda-Mu, dengan kesaksian hidup sehari-hari, saling mengasihi, saling mencintai, sebagaimana Engkau tunjukkan dalam diri Yesus Putra-Mu. Kami percaya senantiasa dalam seluruh perjalanan hidup kami, Engkau telah bersabda, aku akan menyertai Engkau senantiasa sampai akhir zaman. Temani dan bersama kamilah Tuhan kiranya senantiasa ketika kami menghadapi kesulitan, tantangan, godaan yang datang dari dunia. Kami persembahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga ke dalam tangan-Mu. Semoga keluarga kami tetap bertahan dalam cinta walaupun menghadapi tantangan. Engkau kami puji kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga yang tercinta, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.